Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang memilih profesi ya, memilih profesi yang kita idamkan gitu. Nah, di sini sebenarnya lebih mengarah ke visi ya, visi hidup. Banyak dari kita yang ngelihat atau ya tahu ya banyak sarjana-sarjana yang pada milih ojol atau profesi satpam yang boleh dibilang kalau sirtiman ya menurut Simar ini karir yang mentok lah gitu. Kalau ojol kan freelance gitu. Kalau satpam mungkin ya kalau nggak kontrak tetap tapi ya gajinya ya sebatas sebatas waktunya dia kerja aja gitu. Kalau satpam kan ya paling ngarepin dari lemburan itu aja gitu. Dan semakin dia lembur juga semakin dia matanya begadang melotot ya pasti ada konsekuensinya, badannya bisa gampang sakit, gampang meriang. Nah, begitu juga kalau ojol kerjanya macet-macet di jalan. Makanya Setiman bilang profesi karir yang mentok apa untuk menambah pendapatan lainnya tidak mudah. Nah, ini boleh dibilang tidak mudah ini sebenarnya Sirtiman lagi di tahun ini lagi cari-cari solusi buat istilahnya orang-orang yang profesinya seperti itu gitu ya. Seperti ya ibaratnya mentok lah gitu. Entah itu waktunya nggak bisa lebih atau ya pokoknya badannya udah ini deh dipakai terus untuk kerja gitu. Di sini Sirtiman ngelihat apa ya? Sebenarnya sayang kalau sarjana, apalagi sarjana IT ya, jadi ojol atau satpam gitu. Di sini ya boleh lah mereka bilang alasan karena kepepet, karena sikonnya butuh BU secepatnya gitu. Nah, tapi ya ini buat pelajaran untuk kita semua gitu. Kalau hidup itu harus direncanakan ya. Minimal ya dalam misalnya tahun depan kita harus merencanakan tahun depan ini kita mau ngapain gitu loh. Kita mau mau jadi apa, mau buka proyek apa, kalau pebisnis ya mau buka bisnis apalagi menambah pemasukan yang kayak gimana lagi gitu. Nah, di sini juga untuk yang kerja juga mulai mikir ya. Kerja itu ya ngarepin naik jabatan yang ujung-ujungnya sikut-sikutan, santet-santetan. Tapi ya kita harus harus punya solusi ya masing-masing. Kalau Sirtiman sih menawarkan solusi ya kalau untuk yang kerja atau yang istilahnya orang-orang yang profesinya mentok ini Sirtiman kasih solusi tentang passive income ya. Jadi bisa mendapatkan passive income. Kenapa passive income? Ya karena ya nggak ya bisa istilahnya bisa ditinggal kegiatan lain atau saat ditinggal tidur itu ada peluang pendapatannya masuk, income masuk. Jadi sumber daya yang sangat menjanjikan seharusnya berpeluang untuk menjadi solusi menyelesaikan solusi finansial deh. Nah, di sini Sirtiman juga kasih warning ya buat yang mau bisnis online. Ya terutama yang udah merasakan udah tahu ya di channel ini udah tahu nih apa sih ilmu apa Sirman udah share-share share formula, share pokoknya bisa nambah wawasan gitu. Tapi hati-hati juga yang langsung pokoknya jangan gerasa gerusuk, jangan salah, jangan terlalu buru-buru ya milih profesi kayak mau full bisnis online dari rumah kayak Sirtiman gitu. Ini hati-hati gitu. Ya enggak namanya formula ini kita harus punya beberapa istilahnya ya sumber-sumber pemasukan yang udah stabil dulu baru milih full time online tuh jangan buru-buru ya kalau belum ada pemasukannya belum kelihatan istilahnya grafiknya nanti di masa mendatang akan naik itu jangan buru-buru gitu. Kalau Sirtiman di sini contohnya Sirtiman full time tapi Sirtiman udah menemukan formula mesin duit otomatis ala Sirtiman gitu jadi saat
Ya mungkin bisnis kayak di Shopee, Tokopedia sepi, Sirtiman masih ya masih ada duit masuk gitu aja. Mungkin kalau produk digitalnya sepi, Sirtiman masih ada duit masuk ya dari bisnis-bisnis sebelumnya itu gitu. Nah, di sini yang dipersiapkan seperti itu. Nah, untuk ke situ tuh ya Sirtiman sebenarnya udah share ya. Untuk ke situ tuh metodenya harus pertama ya kita harus punya cash flow ya, cadangan duit. Nah, itu bisa dengan ya mungkin kalau misalnya freelancer cuma kalau bisa jangan yang model kayak ojol gitu ya, freelancer yang kerja remote dan waktunya lebih fleksibel kayak gitu. Lanjut ke affiliate marketing saat kita pengen menambah uang lebih ya, meskipun sebenarnya tidak direkomendasikan ya jadi affiliate marketing, cuma ya gimana lagi karena kalau pengen menambah pendapatan ya masih ada peluang di affiliate marketing. Sebenarnya affiliate marketing itu yang lebih bagus kalau produk digital ya. Kalau online ini ya kita jadi seller dulu. Cuma kan untuk jadi seller ya harus paham ya cara buat produk, develop produk dan lain-lain dan promosi dan yaitu di video-video share sebelumnya seperti contoh jurnal kerajaan digital ini udah di share juga gitu. Nah, eh, untuk menguasai istilahnya cash flow ini ya, ibaratnya cash flow ini kayak duit, cari duit lah ibaratnya kayak gitu ya. Di sini Sirtiman sebenarnya udah kasih tutorial tentang ini, tentang nah ini cash flow ini sebenarnya cari duit gitu. Jadi di sini ya Sirtiman udah bikin produk ya dan nanti produknya akan buat terus sampai sampai lancar lah di bidang pokoknya di zona ini kita sampai lancar ya. Kalau udah cari duitnya lancar, cash flow-nya dapet, jangka pendeknya dapet, affiliate marketing tambahan ya, tambahan affiliate itu kan ya kita jadi calo doang gitu loh. Yang punya barang atau yang punya jasa orang lain kita mah bantu promosiin kita dapat komisi seperti itu. Nah, senjata bisnis online ini senjata ini adalah ya senjata kita nih tool-tool untuk bisnis online atau internet marketing istilahnya tuh entah itu tool-tool software atau tool-tool ya pokoknya tool-tool untuk mempermudah pekerjaan lah ada grafik template dan lain-lain itulah yang jadi senjata bisnis online. Nah, lanjut kalau udah di bagian cari duit online ini stabil, saya teman rekomendasiin untuk ini melipat gandakan ya guys, melipat gandakan pendapatan gitu. Di sini salah satunya Serteman dengan menggunakan WordPress. Kenapa WordPress? WordPress ini ya selain platform yang sejuta umat, banyak tutorialnya, mudah dioperasikan juga ada fitur-fiturnya macam-macam kayak fitur atau ke online dari WooCommerce ya juga ya pokoknya mudah dioperasikan lah gitu. Tutorialnya Sirman juga udah bikin di channel ini dari awal sampai gimana cara bikin toko online cepat gitu udah semua. Nah, di sini kalau udah paham WordPress, kita belajar WordPress ini gimana caranya WordPress-nya sendiri bisa menghasilkan. Nah, di sini dari WordPress ini menghasilkan juga kita membuat autoblog robot. Ini autoblog robot ini ya membuat blog WordPress yang bisa posting sendiri, bisa posting sendiri, berarti dia kasih judul sendiri, kasih foto sendiri, pokoknya auto update gitu ya, istilahnya seperti itu. Dan ini kerja entah itu dia mempromosikan sebagai sumber traffic, mempromosikan video YouTube video, atau sebagai sumber pendapatan mempromosikan produk digital atau affiliate marketing ya, itu bisa cara-cara monetasinya itu seperti itu. Lanjut ke gudang WP Premium ya, ini sebenarnya kayak senjata bisnis online cuma khusus di WordPress-nya seperti itu. Nah, ini produk ini sebenarnya udah mulai dibuat ya, tinggal Sirtiman tahun ini mau bikin produk yang ini biar pada paham kalau punya mesin duit otomatis seperti apa gitu.
Dan ya ini kembali ya tadi masalah salah profesi ini, ya udah banyak ya kayak kita yang berskill ini jadi apa ya, jadi buntu gitu, punya skill tapi kok tabungannya tuh ya nggak membanggakan gitulah istilahnya. Di sini Sirtiman cuma mau kasih tahu kalau punya skill aja nggak cukup gitu, kita harus belajar ya, harus belajar bisnis online, internet marketing gitu. Biar apa? Biar dari skill kita bisa di-convert menjadi duit, jadi uang, jadi cuan gitu. Kalau nggak belajar bisnis online atau belajar misalnya belajar rakit komputer, ngerakit aja udah bagus, dia bikin komputernya deh keren gitu, bisa buat gaming dan lain-lain, editing gaming tuh bisa kena semua, dibabat semua. Juga untuk yang jago coding, coding udah jago, dia bikin bikin apa sih, website atau aplikasi dia udah jago, atau software. Juga untuk yang desain grafis, bisa edit foto, bisa edit video, bisa edit bikin video yang wah, yang keren-keren deh bikin. Ya pokoknya jago dia semuanya ya. Cuma kalau dia nggak punya istilahnya ilmu bisnis online ilmunya apa sih? Ya yang pertama ya mempertemukan ya, mencari solusi untuk yang memiliki masalah. Ya, di sini disarankan ya untuk ya sebelum kita ini kalau bisa ya masalah kita dulu gitu. Kita dulu punya masalah apa, terus gimana kita nyelesainnya, terus ya pokoknya diceritain gimana caranya biar ya membantu orang lain yang seperti kita menyelesaikan masalah, karena kita sebagai bukti langsung seperti itu. Ya mungkin nggak harus masalah kita, ada berbagai macam masalah, dan kalau kita bisa bantu orang lain menyelesaikannya dengan menjual entah itu produk digital, entah itu kursus online, atau ya mungkin mentoring seperti ya coaching, di situ kita bisa lebih paham. Dan di sini yang tadinya cuma jago rakit PC, sekarang kita jual jasa coaching juga, jual jasa kursus rakit PC. Nah itu bisa mendapatkan uang dari situ. Jual produk digital rakit PC bisa mendapatkan daripada dia cuma bikin PC doang. Dan itu akan banyak persaingannya orang yang bikin PC gitu. Saya juga ngerasain. Tapi kalau misalnya dia bikin PC, bikin tutorial PC-nya, dia orangnya fun, bikin tutorial rakit PC-nya jadi asik, dan orang tuh akan ketagihan saat dia ngerakit, orang jadi pengen beli produknya gitu. Di sini nggak cuma bikin konten di YouTube doang ya guys. Di sini khusus yang dijual, produk digital yang dijual. Ya mungkin dikasih kelebihan yang lain. Kalau di YouTube memang kita ngelihat YouTuber ngerakit PC. Cuma kalau jualan kursus ngerakit PC, kita bisa tambahkan sesuatu yang lebih gitu. Entah tambahkan kalau mau ngerakit di rumahnya bisa dipanggil gitu gitu. Kalau misalnya ngerakit di workshopnya bisa datang diundang dengan harga tiket sekian. Yaitu gimana caranya, kreativitasnya biar produk digitalnya laku gitu aja. Nah di sini kita kembali ya, untuk profesi ini ya jangan terlalu idealis juga gitu. Harus paham sikon, harus paham dunia digital marketing, kita harus paham gimana mengkonversi skill menjadi cuan gitu. Jangan sampai kalau nggak mau belajar itu semua, nanti kejadiannya kayak tadi gitu, kayak sarjana milihnya ojol gitu. Ojol kan seharusnya istilahnya sopir gitu ya, sopir. Dan kalau satpam ya jagain tempat doang, istilahnya seperti itu gitu. Skillnya tuh jagain tempat doang, biar tempatnya aman, dijagain gitu, jangan sampai maling datang, istilahnya jaga jaga tempat doang gitu. Itu sebenarnya skill-skill yang apa ya, ya kalau cuma naik motor naik mobil semua orang juga mudah bisa ya, atau supir-supir angkot juga pendidikannya
nggak harus sarjana juga bisa gitu. Makanya kalau cuma jaga tempat, jaga malam doang ya nggak harus sarjana juga bisa gitu. Ya cuma kan seharusnya mereka apa sih, dapat apa sih ya, cambukan gitu. Kalau gue tuh sarjana gitu, dan ini ijazah gue ya, daripada mubazir atau basi ini, gimana caranya biar gue tetap background gue kepake, dan ini justru menjadi modal untuk ya istilahnya dasar ya, pondasi untuk dia ngambil keputusan untuk cari bisnisnya seperti apa gitu. Jangan cuma ya apa sih, menutup mata ya, kayak mengubur sejarah kayak gitu namanya. Dapat gelar sarjana juga ya orang tua bayarnya mahal gitu. Kalau misal dibayarin orang tuanya juga, ya kita juga punya kenangan kayak di kampus, kayak di kuliah, teman-teman mungkin pernah pada bucinan dan lain-lain ya, pernah pada caper-caperan seperti itu. Nah itu sebenarnya apa ya, ya kalau misalnya saling tolong menolong teman-temannya ya, kompak ya, bisa lah cari cara gimana kumpulin teman-temannya, nih gue punya ide ini, gimana kalau misalnya kalian inilah gitu, donasi atau ini proyek biar bantu, nanti hasilnya akan ya dibagi. Nah, ya seperti itu, bikin gimana caranya mereka itu biar biar andil atau biar ikut, jangan cuma minder aja gitu. Kadang apa ya, kadang segala sesuatu tuh harus harus dimunculin gitu. Kadang apa ya, minder, ketemu teman sarjana udah pada kerja di bank, udah kerja di perusahaan-perusahaan minyak yang gede-gede, gue cuma jadi ojol tuh, itu minder. Cuma ya kalau masalah ini ya kita harus paham juga, rezeki itu ya mungkin kita ya itu rezekinya, itu pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu, pilihannya seperti apa. Kita kalau takut ngambil resiko, takut mimpi besar, takut nggak mau belajar memperkuat visi, akhirnya kita ya dapat profesi yang seperti itu. Kalau kita berusaha terus, gimana caranya biar ya contohnya kayak tahun ini gimana caranya biar gue dapet istilahnya 100 juta atau 1 M gitu ya, sesuai dengan skillnya ya guys. Kalau cuma dalam kondisi nganggur punya target kayak gitu kan, kadang kayaknya nggak bisa deh. Ya cuma ya cari cara gimana biar bisa gitu, jangan cuma kayaknya nggak bisa terus udah gitu. Misalnya dapat 100 juta, kayaknya nggak bisa deh. 1 juta kan ya hitung-hitungannya kalau dibagi 12 tuh dapatnya 12 juta misalnya, atau 15 juta seperti itu. Nah kita gimana fokus 15 juta sebulan dapat 15 juta, entah itu cari tambahan usaha, atau misalnya kerja tapi juga itu kayak tadi kerja remote tapi juga bisa membangun bisnis yang lain. Ini semua bisa, ini semuanya kayak apa ya, kayak mendaki gunung, bisa dicapai gitu. Kecuali kalau mendaki ini ya apa, terbang ke langit atau ke awang-awang, nah itu boleh boleh dibilang menghayal gitu. Mimpinya menghayal. Kalau misalnya realistis ya bisa dicapai ya nggak masalah, sikat aja gitu. Jangan nggak, nanti kayaknya nggak bisa. Nah itu dia tuh kebanyakan orang Indonesia umumnya seperti itu. Mimpinya tuh kecil-kecil aja, mending ada yang nggak mau mimpi gitu. Akhirnya ujung-ujungnya yang bisa dilihat ya larinya ke ojol atau ke satpam gitu. Sebenarnya sayang kan gitu, udah apalagi sarjana gitu. Di sini ya Sertiman yang mencoba untuk apa ya, untuk kasih semangat fight lebih gitu. Jangan puas dengan kalau misalnya sekarang ojol, ya jangan 2 tahun 5 tahun lagi jadi ojol gitu. Kita harus segera keluar dari zona itu, segera keluar dari zona profesi. Kalau di kalau di istilahnya 4 zona itu profesi S ya, self employee atau freelancer. Kita harus kalau bisa ke zona bisnis. Kalau kan zona kerja kan agak susah sekarang, mungkin waktu usianya udah lewat untuk penerimaan lowongan kerja ya. Cuma kita ke zona bisnis. Zona bisnis itu siapa aja boleh, yang penting ya mau gitu loh.
mau cari duit dari bisnis seperti itu. Nah, oke, jadi guys, semoga bermanfaat guys untuk memperkuat visinya ya, mencapai apa yang kita inginkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau ada yang mau tanya, tulis deh komentar. Goodbye.